Cuman ruginya ibu, kalau kita tidak menjadi penggerak, dunia ini terus berjalan. Ya, dunia terus berjalan, kita hilang kesempatan untuk beramal soleh. Kita sedang menghitung waktu mundur, ibu. Ya. Kalau kita tidak jadi penggerak, kita cuma jadi orang biasa-biasa, hanya ngurusin diri kita dan keluarga kita. Ini pilihan. Kalau boleh silahkan Anda pilih itu. Cuman apa? Kita kehilangan amal soleh, amal kebaikan. Ya, yang saya sebut namanya orang-orang yang kehilangan kesempatan, lost opportunity, ibu-ibu. Orang yang hanya hidupnya ini hanya digunakan untuk beribadah saja, hanya sholat, hanya ngaji, hanya zikir, hanya sholawat. Itu sudah bagus, sudah istimewa. Cuman sayangnya orang ini egois, soleh solihah hanya untuk dirinya. Dia tidak mau mengajak orang lain menjadi orang yang soleh. Ya, artinya dia hanya menikmati, Bu, ibadahnya saja, tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Kehilangan kesempatan, Bu. Kita itu kehilangan kesempatan. Ya, hanya sibuk ke masjid, pulang zikir ngaji, pulang masjid zikir ngaji. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, maka kita kehilangan kesempatan ini. Ya, maka inilah tahapan ibu yang pengen saya sampaikan. Saya pengen ajak kita semuanya, ibu dan juga saya, kita belajar untuk naik kelas. Setuju? Kenapa naik kelasnya? Ini juga pelajaran hikmah yang disampaikan oleh Rasul. Yang pertama, tahapan pertama, saya yakin jenengan sudah lolos ini. Tahapan pertama dalam hidup kita ini, kita itu jadi orang baik. Jadi orang apa? Jadi orang baik dulu. Dan saya kan jenengan sudah jadi orang baik. Tapi ibu-ibu, setelah jenengan jadi orang baik, jangan cukup jadi orang baik. Langkah yang kedua adalah jadi orang baik dan manfaat. Jadi orang baik dan manfaat. Orang baik itu jenengan orang gremengi tonggone, orang ganggu tonggone, iki wis ape, gelem ngaji, iki wis ape, iki wis istimewa, ibu. Tapi yang berikutnya kita juga harus naik kelas, jadi orang baik dan juga jadi orang manfaat. Manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat tenaganya, manfaat waktunya, ya, pokoknya manfaat yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain. Ini step yang kedua. Step yang tertinggi, ya, inilah yang dilakukan oleh Rasul. Rasul pertama jadi orang baik. Dia terkenal menjadi orang yang al-amin, dapat dipercaya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Awal dari usia 0 sampai sekitar 40 tahun, Rasul mempesona. Kenapa? Karena dia jadi orang yang baik, sangat dipercaya. Setelah itu, setelah wahyu turun, yang pertama, Rasul dijadikan jadi orang baik dan juga manfaat. Yang puncaknya apa? Rasul dijadikan jadi orang baik, manfaat, serta mengajak orang lain jadi baik dan manfaat. Ini loh, Bu, saya pengen ajak ibu-ibu semua, saya juga sama, untuk pindah tempat. Jangan hanya cukup jadi orang baik. Karena sholatmu itu untukmu, puasamu itu untukmu, tapi sedekah kita, tapi manfaat kita untuk orang lain, itulah sesungguhnya yang dicintai oleh Allah. Karena Musa pernah berkata kepada Allah, ya Allah, aku sudah menjadi orang yang paling bertakwa kepadamu. Apa buktinya? Aku mau menjalankan ibadah, aku menjalankan puasa. Dan Allah mengatakan, itu untuk dirimu. Mana yang untuk dirimu ya Allah? Maka Allah pun mengatakan, yang untuk diriku, ketika kamu ada orang yang dia tidak bisa makan, engkau kasih makan. Ada orang yang tidak punya pakaian, engkau kasih pakaian. Artinya apa?
untuk menjadi orang yang bermanfaat. Setelah jadi orang manfaat, naik kelas, kita bisa mengajak orang lain jadi orang baik dan manfaat. Ini lebih angel Pak, angel memang. Sing paling penak iki soleh dhewean tok, penak tok kuwi. Bagaimana hari ini Ibu kita naik kelas? Ibu hari ini sudah ngaji, saya melihat ini sudah istimewa. Bagaimana jenengan berikhtiar membuat suami jenengan jadi orang baik? Ini PR-nya. Bagaimana membuat suami jenengan jadi orang manfaat? Ini PR-nya. Bagaimana putra-putri jenengan ini jadi orang baik dan manfaat? Maka tahapan pertama itu dari rumah dulu. Ya, kita belajar untuk menggerakkan dari rumah. Nek rumah angel pe Pak, metu saya rapopo. Mungkin pasangan hidup kita pengen menunjukkan sesuatu yang dari luar. Setelah jadi orang baik, jadi orang manfaat. Ya kan? Pertanyaan saya, sudahkah hari ini ibu-ibu manfaat bagi orang lain? Sudah? Kalau jenengan hari ini sudah sedekah, berarti Anda sudah bermanfaat bagi orang lain. Kalau jenengan pagi hari ini baru sholat duha, jenengan baru bermanfaat untuk diri sendiri. Jenengan baru sudah bisa baca surat Waqiah, ya, surat Ar-Rahman dan surat Al-Mulk yang Anda baca tiap pagi, atau zikir pagi Anda baca, itu untuk diri Anda. Anda belum menjadi orang manfaat. Jelas? Nanti yang ketiga, inilah penggerak, mau mengajak orang lain jadi orang baik dan manfaat. Ini tahapannya. Karena kita tidak bisa, ibu-ibu, prosesnya ya, alur alamiahnya, kita tidak bisa mengajak orang lain kalau kita sedang tidak menuju ke arah kebaikan. Meskipun kita sedang baru berhijrah, tapi kita bisa mengajak orang lain menuju hijrah menjadi lebih baik. Setuju? Sepakat Bu? Nah, mengapa demikian? Karena realitanya waktu itu berjalan cepat. Akankah waktu kita ini biarkan berlalu begitu saja tanpa amal soleh tadi? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, waladun solihun. Akankah kita hilangkan itu Bu? Kemudian fakta yang kedua, ya, kuota umur kita itu makin hari itu makin berkurang. Umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang atau bertambah? Berkurang Bu. Harusnya ibu-ibu hari ini yang usianya sudah 50, yang sudah 60, kita sudah menuju garis finish. Awake dhewe iki meh mulih Bu. Meskipun pulangnya kita ini kapan kita nggak tahu, tapi yang jelas kita akan pulang. Dan tanda kepulangan paling dekat itu ketika ibu-ibu, waktu jenengan ini, Rasul bersabda, usia kita di dunia ini kurang lebih hanya 60 sampai 70 tahun. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Tirmizi, sebagian besar umur umatku ialah di antara 60 sampai 70 tahun, namun sedikit orang yang sampai di sekitar umur itu. Rasul bersabda, akhirnya terbukti Rasulullah usianya sampai 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun, dan hanya Utsman bin Affan yang sampai kurang lebih 83 tahun. Yuk kita cek umur jenengan berapa. Ya, dan lihat Rasul dalam perjuangannya, Rasul tidak sendirian. Rasul cari partner, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat lainnya untuk diajak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, hari ini kita mengenal agama Islam.
Kita harus terima kasih kepada para wali songo. Para wali songo yang hari ini yang masuk datang ke Indonesia, yang awalnya berdagang tapi dia menyebarkan agama Islam. Yang dulu Indonesia banyak umat Hindu dan Budanya, tapi sekarang banyak agama Islam, karena salah satunya wali songo mau turun sampai kenal hari ini kita agama Islam karena lewat wasilah beliau. Yang menjadi pertanyaan saya, orang mengenal Allah dan Rasulnya, orang mengenal ngaji di KIS ini, Anda itu wasilahnya siapa? Jangan wali songo bu, katuan. Jenengan iso tekan kene iki sing ngajak sapa? Nah, itu loh maksud saya ya. Ya. Kita bisa kenal Islam ini karena dijual produknya. Islam ini dijual oleh para wali songo. Kalau beliau ini tidak berdakwah, tidak menjual produk Allah dan Rasulnya, tidak menjual Islam ini, dalam tanda kutip, ibu-ibu, kita tidak kenal sampai hari ini. Maka lihat, mohon maaf, ya, kita lihat makamnya para wali songo. Meskipun dia meninggal dunia, tapi dia mampu memberikan rezeki di lingkungan sekitarnya. Jenengan yang pernah berziarah, nggak usah jauh-jauh ke Kudus atau ke Sunan Muria sana, pucuk gunung ujung gunung bu, iki sing teko pirang-pirang. Gini apa nggih? Tukang ojek satakoni, Mas jenengan sini untuk piro? Alhamdulillah Pak, nek pas rame itu satu hari bisa sampai 3 juta. Cuman ngojek. Ibu-ibu jualan apa namanya, pisang, jualan jenang, payu lah, payu. Sing duwe sewaan bis laku bu. Ya, yang dia bisnis travelnya laku, ekonomi jalan bu, dia sudah mati tapi mampu memberikan wasilah manfaat rezeki yang luar biasa. Nah kita ini jangan-jangan jek urip iki orang-orang manfaatnya kan eman-eman. Materi ini saya sampaikan kepada ibu-ibu yang sudah sering ngaji, yang baru ngaji tidak saya munculkan ini masalahnya. Wah ngape us ngajak wong sik ya, berat. Nah pertanyaan saya hari ini, mungkin Anda proses kebingungan, aku pengen jadi penggerak atau jadi orang pada umumnya. Ibu-ibu pengen jadi penggerak atau pengen jadi orang umumnya? Yang pengen jadi penggerak angkat tangan, katakan saya. Alhamdulillah ya. Nah cuman masalahnya kalau jenengan pengen jadi seorang penggerak, mohon maaf, ada alasan-alasan klasik untuk Anda menunda. Allah mengkoya, Allah mengkoya. Apa alasan klasiknya? Yang pertama ibu-ibu, Anda muncul, aku masih sibuk Pak, gaweanku oke, kerjaanku banyak, hutangku masih banyak Pak, anggunganku masih banyak Pak, Allah nanti aja. Yang kedua, saya mau menata diri dulu Pak, aku jelek, urung pantes, jera karu-karuan ya. Apalagi bu alasannya, saya masih banyak dosa. Mohon maaf, dosa saya masih menggunung ya. Apalagi alasan klasiknya, saya tidak punya ilmu. Padahal jenengan sudah sering ngaji, ilmunya sudah banyak loh. Tapi alasannya apa? Saya belum punya cukup ilmu Pak untuk menggerakkan, untuk menyampaikan kebaikan. Apalagi saya selesaikan masalah-masalah saya dulu Pak, baru nanti aku berjuang, baru aku nanti jadi penggerak. Ini alasan umum ibu-ibu sehingga membuat inilah bisikan setan. Engko sik kowe jek sibuk min mengko wae nek pas longgar. Seperti orang menuntut ilmu, mohon maaf, saat kita masih kecil ya, kita punya anak kecil, kita mau sekolahin, mau pondokin ke pesantren, kita pun mengatakan, alah sake wonge je cilik, gede sidi SMP masuk SMA ibu, SMP SMA, nanti yang muncul apa ibu? Ya, yang muncul Allah remaja saiki memang dikandani angel, sak penake dhewe dolanan HP terus
ya kan? Mengko rodok gede meneh, wis kuliah, wis kerja, alasannya apa? Sibuk untuk mencari ilmu, ya kan? Nanti ketika sudah usia 55, sudah pensiun, sudah disibukkan dengan cucunya. Mangkat ngaji, aku ora ngaji sih, putuku teko. Alah. Ana ngene iki ana. Wonge teko ora? Ya toh, cilik mesake kecilian, gede sikik kandhani angel, gede meneh sibuk, gede meneh sudah disibukkan. Terus kapan? Ini loh, ya. Padahal ibu-ibu, alasan klasik inilah yang membisikkan ke dalam dada kita, ke dalam telinga kita, ya. Ini yang dianggap benar, namanya pembenaran. Sesuatu yang tidak benar dibenar-benarkan. Oke ya. Ya. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Iklan bu, sabar ya. Padahal kalau jenengan tahu ibu, dulu saya pernah di pesantren, guru saya mengajarkan antara diri kita dengan garis kematian itu sangat dekat. Sebelum garis manusia sebelum ada dan garis manusia setelah manusia ini mati, maka di tengah namanya kelahiran. Antara kelahiran dengan kematian itu sangat dekat. Ya, jadi ketika kita tunda-tunda, tidak segera bergerak, maka kita bisa didahului dengan namanya kematian. Faida ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastakbimun. Ketika orang itu sudah sampai di batas waktunya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Inilah semangat kita untuk melangkah, Bu. Ya, kita pernah, mohon maaf, ada orang bapak-bapak. Oh, banter gimana? Ya, sudah apa-apa. Bu, dicekeli wae, Bu. Jak bulan, Bu. Nah, jenenge wae bocah, Bu ya. Halo. Subhanallah. Oke. Ya, enggak apa-apa, wes. Iklan ya. Halo. Subhanallah. Lanjut ya, Bu. Lanjut ya. Oke. Kita nggak usah takut dengan namanya kematian, Bu. Yang kita takutkan segera kita bergerak. Namanya mati, kapanpun kita pasti akan mati. Suatu ketika ada seorang bapak masuk rumah sakit, undang kita, Pak, mohon maaf, mohon didoakan. Jadi kumpul semua. Jadi kumpul ibu, kemudian anak-anak, cucu kumpul kabeh. Minta doa karena mau masuk operasi. Kemudian dalam proses kumpul itulah dia minta nasihat. Minta apa? Minta nasihat. Nasihatnya apa? Sebelum berdoa saya kasih ayat, Bu. Tadi, faida ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastakdimun. Ya, kalau orang itu sudah sampai di titik ajalnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wong langsung dulu aku melilik kabeh. Begitu itu doa bersama malah isine ngono. Nah, tapi tak bedah. Gini loh Bapak Ibu, ayat ini saya sampaikan. Kalau bapak yang jenengan, mertuane jenengan, mbah jenengan, ini nanti nek memang wis jatah waktunya meninggal, waktunya nggak bisa maju, nggak bisa mundur, apapun operasinya, sehebat apapun yang mengoperasi, nek memang wayai mati, yo mati. Yang kedua, kalau misalkan orang ini tidak jatahnya meninggal, tidak jatahnya mati, meskipun diodel-odel, dia apa-apa ke orang mati, ya orang mati. Tenang Bu mereka Bu. Artinya apa? Apa kaitannya dengan ini Ibu? Maka segera yuk bareng-bareng kita menjadi penggerak. Mengapa? Karena kita terbatas oleh waktu, kita tidak tahu kapan ajal kita, di mana ajal kita, dengan cara apa ajal kita, kita tidak tahu. Maka jangan ditunda. Terus caranya gimana Pak untuk jadi seorang penggerak? Inilah yang akan saya bagi Ibu. Ini pengantarnya, kita sudah tahu ruginya kalau kita tidak sering penggerak, kita kehilangan kesempatan. Mohon maaf, jenengan di kampung, di perumahan ada masjid, masjid tanpa jenengan, jalan nggak kira-kira? Jalan.
Jenengan nggak nyumbang di masjid, kira-kira jalan nggak masjidnya? Jalan. Ada orang yang nyumbang, Ibu. Mohon maaf, kanan kiri jenengan lingkungan sekitar Anda ada fakir miskin, ada anak yatim. Kira-kira kalau jenengan tidak memberikan santunan kepada mereka, kira-kira ada nggak orang yang nyantuni? Ada. Tapi kita kehilangan kesempatan. Saya di perumahan, saya yang butuh masjid. Saya butuh peran di masjid. Kalau saya tidak ambil peran di masjid, ada orang lain yang mengambil peran saya di masjid. Berarti apa? Aku kehilangan kesempatan. Ini maksud saya. Ada fakir miskin kanan kiri jenengan itu jenengan biarkan. Nanti ada orang lain memperhatikan mereka dan mereka untung dan Anda rugi. Ini masalahnya. Jenengan tidak jadi penggerak, Ibu. Nanti ada orang lain yang akan mengambil peran untuk menjadi penggerak. Hidup ini pilihan. Anda pengen jadi pemain atau jadi penonton? Terserah, ini pilihan. Mau pemain atau penonton? Atau malah komentator? Pemain, penonton, apa komentator? Siapa yang siap jadi pemain? Neng resikonya apa? Dipaidu. Betul? Iki resikonya. Sing paling aman dadi wong biasa mau lho. Wis ora ono ngomong jenengan blas ora ono. Ya, ini tolong cermati. Jadi pemain apa? Dipaidu, disindir, ya kan? Jenengan sedekah, sedekah kok diketok-ketokke, ya toh? Ya kan? Jenengan ngumpet-ngumpet berbagi, wah gaya. Itu resiko pemain, Bu. Setuju? Sepakat? Ini, Bu. Jangan cuman jadi komentator. Bangsa ini sedang sakit, Bu. Banyak di antara kita ahli jadi komentator. Negara keliru, iki ra beres, iki ra beres, iki ra beres, tapi DE ora ngopo-ngopo. Cuman benino dolanan handphone. Iki kira beres ora? Tambah ra beres, Bu. Maka yuk bareng-bareng hari ini kita menjadi solusi masyarakat, solusi umat sesuai dengan kemampuan kita. Setuju? Sepakat? Yang setuju angkat tangan, katakan saya. Alhamdulillah, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi penggerak? Ternyata untuk jadi penggerak ini ada 3 prinsip. Prinsip itu dasar berpikir dan bertindak, itu namanya prinsip. Kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak itu namanya prinsip. Nah, untuk ibu-ibu menjadi seorang penggerak, tadi saya sampaikan tentang ilmu langitnya. Oh, untungnya ini toh, enak ternyata ya. Ini kita lihat bagaimana para wali kasih Allah, doa terus mengalir. Rasul ini sumbernya, sumber segala sumbernya. Ibu, orang rela bayar mahal untuk berziarah ke makam Rasulullah, untuk berdoa di sana. Oh, luar biasa. Ya kan? Rasul sudah tidak ada, tapi kiriman doa, sholawat terus mengalir kepada beliau. Orang-orang baik. Ya, kalau orang-orang biasa, mohon maaf, setelah meninggal dunia, selesai, Ibu. Doa tidak mengalir kepada diri kita. Nah, 3 prinsip. Yang pertama, ibu-ibu, ternyata modal utama untuk kita menggerakkan umat, menggerakkan masyarakat, modal pertama itu adalah tekad dan sumber daya yang dimiliki. Pertama, nekat sih, Bu. Niat sih, ya Allah, bismillah ya Allah, aku niat untuk menggerakkan masyarakat, untuk menggerakkan umat. Niat sih. Tekad dan juga sumber daya yang dimiliki. Jenengan nanti punyanya apa? Nanti belakang saya jelaskan. Ya. Pertama, Ibu, modal itu apa? Tekad. Saya yakin Bu Rohmati, rumahnya hari ini muncul namanya KIS. Ini mulai dari awalnya itu nekat. Wis bismillah lah, wis mulai wae lah. Wong siji wong loro apa-apa, sing penting mulai. Nekat sih. Gini apa nggih? Iya, Pak ya. Hari ini bisa sebanyak ini, kalau tidak pandemi bisa lebih banyak, Ibu, karena dimulai, karena nekat, karena wani dengan sumber daya yang dimiliki. Oh, ternyata aku punya tempat, aku punya ruangan, oh aku punya sedikit rezeki, oh ternyata kanan kiri banyak yang belum bisa ngaji, belum bisa belajar agama. Oh, tak buat mulai dari 1, 2, 3 hari ini menjadi banyak. Modal pertama itu tekad dan sumber daya yang
lagi. Belakang nanti saya ajak jenengan untuk menulis sumber daya kita apa. Nah, yang kedua, ibu-ibu, prinsip yang kedua, ya, penggerak atau pemimpin itu minimal menang 1 poin dari yang dipimpin. Nah, ini kabar baiknya, Bu. Ya, jenengan akan bisa menggerakkan masyarakat, bisa menjadi penggerak umat setelah jenengan dengan tekad, dengan sumber daya yang ada. Yang kedua, ternyata untuk menggerakkan kita itu menang 1 poin. Menang berapa, Bu? 1 poin dibanding dari yang dipimpin. Ya, menang siji dong. Ini kata John C. Maxwell, karena pemimpin itu adalah pribadi-pribadi yang secara akumulatif menang 1 poin dibanding yang dipimpin. Contoh, ini kisah. Saya ada jamaah As-Samawat, ya, nanti belakang saya cerita. Saya buat tahun berapa saya lupa ya, 2010 atau berapa. Itu di Jatisari sana, Bu. Saya pengen menggerakkan. Langkahnya sepele, Bu. Apa yang saya lakukan? Saya kenal namanya Mas Eko, hari ini juga masih jalan. Saya kenalan, Mas, bicaranya Mas, gelem rak nggih pengajian. Awalnya reuni, Bu. Reuni kampus, kemudian ngobrol, saya ngisi, setelah ngisi, saya melihat di warga kampung sekitar situ kok banyak yang melenceng, ya kan? Banyak perjudian, banyak minuman keras. Pokoknya nggak karu-karuan. Akhirnya saya punya ide untuk membuat. Apa yang saya lakukan? Oke, saya punya sumber daya. Sumber daya apa? Saya punya sedikit banyak ilmu. Yang kedua, saya punya sedikit banyak rezeki. Apa yang saya lakukan, Bu? Untuk menggerakkan sepere. Mas, yuk gawe pengajian. Caranya pipat, undang kanan kirimu. Wah, neng kene iki dijak ngaji angel kuwi koyok piye to masalahe. Ya kan? Maka terpecahkan, Bu. Apa yang kita lakukan untuk menarik? Ini sumber daya yang punya ya. Ternyata saya lihat di sana rata-rata warganya mohon maaf ekonominya menengah ke bawah. Kalau ekonomi menengah ke bawah, dia berangkat ngaji, kita ajak sholawat, kita ajak zikir dan sebagainya. Salah satunya dia butuh, karena dia masalah dengan mohon maaf dengan ekonominya, maka dia tertarik dengan yang ada kaitannya dengan ekonomi. Apa yang kita lakukan? Tak tukokin ndok, Bu. Tuku apa? Ndok. Tuku patang kerat, aku rongkrat, Mas Eko rongkrat, kemudian apa? Ndok kuwi tak plastiki, isine telu. Awalnya karena urung akeh kan, isine ki 5, ono 6, kadang 7 gitu kan. Bergantung sing teko piro. Awal pertama ngaji kita undang, ya kan? Kemudian apa? Kita bagi kasih telur, Bu. Ternyata, Bu, lama-lama sing teko akeh. Meskipun ngaji niate untuk ndok, ora apa-apa. Tapi itu sumber daya untuk menarik, Bu. Kenapa? Karena saya baru bisa mendakwai mereka. Aku belum bisa mendakwai pengusaha, aku belum bisa mendakwai DPR, belum bisa mendakwai yang lainnya. Sekarang alhamdulillah Allah kasih kesempatan banyak, Bu. Saya sering ketemu dengan DPR, ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan pejabat-pejabat melalui training, tapi saya sisipkan dakwah. Sekarang kalau dulu siapa yang kenal saya? Nggak ada yang kenal. Ya kan? Saya tawarkan di situ. Nilai gelem deh, ya wes toh. Awalnya mulai dari 10, 20 sampai sekitar 150. Maka di kampung sana Jatisari, bukan di Jatisarinya tapi masuk ke kampungnya Ibu, karena dikenal dengan nek pengajian Pak Amin disebut sebagai pengajian ndong. Ora apa-apa. Ningkat lagi menjelang Ramadan, tuh kok kayak beras, Bu. Maka mereka ngaji menjadi semangat. Nggak masalah, Bu, aku hanya baru bisa menggerakkan mereka. Diajak sholawat, kasih bagaimana cara wudhu yang benar, cara bagaimana sholat yang benar, bagaimana mandi besar yang benar. Itu saya jelaskan. Pahami arti makna sholat dan sebagainya. Itu yang bisa aku lakukan, Bu. Bojoku ngomong awalnya, karena sebelum satu misi awalnya, ya Allah, ya kurang menggawean toh, ya ngurusi mbah-mbah sepuh-sepuh. Oh, sepele ini nanti menjadi saksi di akhirat. Seandainya aku masuk ke dalam neraka dan orang-orang ini tahu aku pernah mengajak dia mengenal Allah dan Rasulnya, ini menjadi syafaat bagiku karena dia bisa menolongku. Saksi, aku ini orang baik. Duh, semangat, Bu. Itu yang bisa aku lakukan, sepele, simple.
Jenengan iso kuwi. Terserah jenengan kembangkan nanti di mana.